kasus kebakaran di Cisauk. Oh, palanya ke sana, palanya. Tidurin daun pisangnya, Neng. Ya, itu. Ini, terus kamu ngapain? Kamu di mana? Pas ini tangannya masih pegang senjata. Oh, tangannya pegang oh, jadi gimana? Efek gimana? Oh, ini. Gini, Pak. Pak pengacara, sebentar sini. Sama epet ngambil apa? Kain, noro kain. Hari ini kita melaksanakan rekonstruksi atas dugaan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dua orang tersangka terhadap satu orang korban berjenis kelamin perempuan. Berawal dari penemuan mayat seorang perempuan yang diduga dibakar di sebuah tempat yang ada di wilayah Cisauk pada hari Jumat pagi. Kemudian setelah itu tim reskrim dari Polres Tangerang Selatan bersama-sama dengan Polsek Cisauk melakukan penyelidikan dan pada akhirnya Satreskrim Polres Tangerang Selatan bersama-sama dengan Polsek Cisauk menetapkan dua orang tersangka dugaan kasus pembunuhan berencana ini. Selanjutnya tim berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka tersebut dan saat ini sebagaimana kita ketahui untuk lebih memperjelas rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh dua orang tersangka, kami bersama-sama dengan jaksa penuntut umum dan pengacara dari tersangka melakukan kegiatan rekonstruksi terhadap dua orang tersangka atas nama DS dan UT. Itu diterapkan dikenakan pasal 340 KUH pidana, kemudian 338 KUH pidana, 170 ayat 3 KUH pidana dan 365 KUH pidana yang ancaman pidananya maksimal seumur hidup dan 20 tahun penjara. Pak Kapolres, untuk motifnya apa sih sampai mereka tega untuk melakukan pembakaran terhadap korban? Motif yang ada karena tersangka merasa sakit hati ketika lamarannya ditolak oleh korban. Kedua pelaku berperan sebagai apa aja, Pak Kapolres? Dan memiliki hubungan apa, Pak? Kedua pelaku sudah merencanakan dari awal, memang dari sejak hari Senin sampai dengan pelaksanaan eksekusinya di hari Kamis malam itu sudah direncanakan, baik itu yang menjemput dari tempat pekerjaan korban, kemudian membawa korban ke TKP, selanjutnya korban dicekik dan dibakar bersama-sama oleh kedua orang pelaku tersebut. Pak Kapolres, itu ada surat wasiat, bisa diceritakan itu surat wasiat apa ya? Ini bukan surat wasiat ya, tetapi surat pernyataan pada saat lamaran. Maksudnya apa tuh Pak Kapolres? Dari pihak penolakan dari pihak keluarga perempuan. Rekonstruksi ada berapa adegan, Pak? Ada 25 adegan yang saat ini pelaksanaan rekonstruksi. Korban tewas di adegan keberapa, Pak? Ke-15. korban tewas, caranya diapakan Pak Kapolres? Ditusuk atau di apa? Dicekik, kemudian lehernya juga diinjak. Setelah itu langsung dibakar. Setelah itu langsung dibakar. Hubungan kedua tersangka apa, Komandan? Kedua tersangka itu hubungannya pertemanan, tapi saking dekatnya sehingga si UT ini sudah menganggap DS ini sebagai adiknya. Ada perlawanan DS dan UT sebagai apa, Pak? Ya. Profesi kedua pelaku. Tidak ada pekerjaan. Alasan satu tersangka lagi tidak dihadirkan apa, Dan? Kebetulan yang bersangkutan terkonfirmasi positif COVID-19 sehingga kami isolasi, dan tadi pada saat pelaksanaan rekonstruksi
dengan virtual langsung dengan yang bersangkutan. Pak UT dan DS itu Ya, Ada perlawanan saat penangkapan? enggak ada. Pak UT dan DS itu yang merupakan otak pelakunya siapa Pak? Dua-duanya bersama-sama dari sejak hari Senin memang sudah merencanakan. Tapi yang punya niat dari awal itu adalah DS, kemudian yang mencarikan tempatnya UT. Pelaku Kemudian sama pacar berapa tahun Pak hubungannya Pak? kenapa? Pelaku sama pacarnya berapa tahun? 2 tahun ya. 2 tahun. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini yang disampaikan tergali di dalam proses penyidikan bahwa yang bersangkutan tersangka ini terinspirasi oleh pemberitaan, kemudian film di televisi, sehingga ini juga menjadi pembelajaran buat kita bahwa ada satu teori yang mengatakan tentang crime imitation model atau model peniruan kejahatan, di mana kejahatan itu terjadi modusnya dengan meniru apa yang mereka lihat di televisi. Ini juga kita harus hati-hati dan menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Saya kira itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.